Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Nama saya Pendeta Muda Jimmy Tompo STH. Melalui YouTube channel ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan kepada semua orang Kristen dimanapun kita berada, supaya iman kita di dalam Kristus semakin bertumbuh. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membagikan firman Tuhan tentang 3 ciri dari gereja yang berfungsi. Gereja yang berfungsi tentu memuliakan Allah dan menjadi saluran berkat bagi hidup banyak orang. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal 11 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus begitu dimuliakan di kota Yerusalem. Kitab Matius mengatakan kota Yerusalem menjadi gempar karena begitu banyak orang, termasuk para murid, mereka memuliakan Tuhan Yesus. Dampak dari peristiwa ini, Alkitab katakan seluruh dunia dan banyak orang kemudian percaya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, belajar dari teladan para murid, di mana mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat keselamatan hidup bagi banyak orang, maka kita akan belajar 3 ciri para murid atau gereja Tuhan yang berfungsi mempermuliakan nama Tuhan. Maka ciri yang pertama adalah gereja yang berfungsi mentaati firman Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 16 firman Tuhan katakan begini. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Bapak Ibu Saudara, kitab Matius, maksudnya Matius, Markus, dan Lukas. Kita membaca di sana bagaimana para murid begitu taat kepada perintah Tuhan Yesus ketika mereka mempersiapkan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan kitab Yohanes menyimpulkan sesudah peristiwa ini para murid menyadari bahwa hal ini adalah kegenapan firman Tuhan dan murid-murid Tuhan ikut ambil bagian di dalam kegenapan firman Tuhan ini. Nah, demikian juga belajar dari teladan para murid bagi kita gereja Tuhan masa kini. Saudara dan saya tentu harus menjadi murid-murid Kristus yang berfungsi mentaati dan melakukan firman Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati melalui kehidupan kita semua. Ciri yang kedua, gereja yang berfungsi memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain adalah gereja yang menjadi agennya Allah, yang menjadi mitra kerjanya Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang sehingga banyak orang memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Masih di dalam kitab Yohanes 12 ayat 19 firman Tuhan katakan, maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Luar biasa, melalui Tuhan dipermuliakan, maka dikatakan seluruh dunia datang mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini tidak lepas dari peran para murid, di mana mereka mempersiapkan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan disuruh oleh Tuhan untuk meminjam keledai, bahkan membantu Tuhan Yesus naik ke keledai. Mereka juga menghamparkan pakaian mereka bersama dengan orang banyak. Mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Para murid menjadi mitra daripada Allah, menjadi teman, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi agennya Tuhan, sehingga banyak orang memperoleh keselamatan, banyak orang
datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi berbeda dengan orang Farisi. Dikatakan di sini, maka kata orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Orang Farisi mereka tidak menjadi mitra kerjanya Allah, tetapi menjadi batu sandungan untuk setiap orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini haruslah menjadi mitra kerjanya Allah, haruslah menjadi agennya Tuhan, haruslah menjadi partnernya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita keselamatan di dalam Kristus, sehingga seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, seluruh dunia datang mengikut Yesus. Dan yang terakhir, gereja yang berfungsi memuliakan Allah dan menjadi saluran berkat bagi hidup banyak orang adalah gereja yang menjadi rumah doa. Masih di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Setelah Tuhan Yesus dimuliakan di kota Yerusalem, dia masuk ke dalam bait Allah. Tetapi hal yang sangat menyedihkan, ternyata bait Allah itu sudah berfungsi, tidak lagi menjadi rumah doa. Tidak lagi memuliakan Allah, tetapi sudah menjadi sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu Tuhan sangat merindukan bahwa bait suci, yaitu saudara dan saya, tidak menjadi sarang kejahatan, tetapi menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa artinya saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan terus terhubung dengan Tuhan agar supaya saudara dan saya bisa merasakan hadirat Allah. Dan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita gereja terus terhubung dengan Tuhan dan merasakan hadirat Allah, maka kita akan melaksanakan apa yang menjadi misi Tuhan, yaitu bangsa-bangsa. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan menjadi rumah doa, maka gereja memiliki kuasa untuk dapat memenangkan dunia ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yohanes pasal 15 berkata, jika ranting terus terhubung dengan pokok anggur, maka akan terus berbuah. Dan Yesus katakan, dengan berbuah yang lebat, maka kita menjadi murid Kristus dan Bapa di sorga dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu firman Tuhan ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dalam pemikiran kita, tetapi ketika kita terapkan atau lakukan dengan yang pertama tadi mentaati firman Tuhan, yang kedua mulai menjadi mitra kerjanya Allah, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang, dan yang ketiga ketika saudara dan saya mulai terhubung dengan Tuhan dalam doa, maka Tuhan dipermuliakan dan dunia ini dimenangkan bagi Kristus. Sampai berjumpa dalam program pengajaran firman Tuhan berikut. Amin.